Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Kavani Tias dari Program Studi Akuntansi STISA Subtata Remaja Subang, Prodi semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika akuntansi dalam kasus Enron. Kejadian Enron memotivasi reformasi tata kelola dan etika dalam dunia akuntansi. Nah, di sini ada profil Enron. Saya akan menjelaskannya. Tahukah kamu, Enron adalah perusahaan energi komoditas dan jasa yang berbasis di Houston, Texas. Didirikan oleh Kenneth Lai pada tahun 1985 melalui penggabungan dua perusahaan transmisi Houston Natural Gas dan Internorth dan berubah nama pada 1986 menjadi Enron. Enron merupakan sebuah perusahaan yang mengoperasikan salah satu jaringan transmisi gas alam terbesar di Amerika Utara dengan total lebih dari 36.000 mil. Selain menjadi pemasar gas alam, ia juga sebagai pengelola listrik terbesar di Amerika Serikat. Nah, pada akhir 1990-an, saham Enron naik perlahan di NYSE dengan harga perdagangan berkisar antara $20 hingga $40. Memasuki awal tahun 2000-an, saham Enron melonjak hingga $70, didorong oleh pasar saham yang sedang naik, penilaian positif dan analis serta laporan keuangan dan prospek perusahaan selama tahun 2000-an. Saham Enron diperdagangkan antara $60 hingga $90, mencapai puncaknya pada bulan Agustus yaitu sebesar $90,56 sebelum menutup tahun sekitar $80. Selanjutnya di sini ada kejatuhan Enron. Tahun 2001, Enron mengalami kejatuhan dan terjerat skandal kasus akuntansi terbesar dalam sejarah. Ketika tahun-tahun kejayaan berakhir dan Enron menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam bisnis, perdagangan energi, laba perusahaan menyusut dengan cepat. Pada 16 Oktober 2001, Enron mengumumkan bahwa mereka harus mengambil kerugian setelah pajak sebesar $544 juta terkait transaksi dengan kemitraan yang dikelola oleh CFO Andrew Fastow. Selain itu, mereka juga melaporkan pengurangan ekuitas pemegang saham sebesar $1,2 miliar juga terkait dengan transaksi serupa. Kurang dari sebulan kemudian, Enron mengumumkan bahwa laporan keuangan dari tahun 1997 hingga 2001 harus disajikan ulang karena adanya kesalahan akuntansi yang terkait dengan transaksi kemitraan lain yang melibatkan Fastow, yaitu LIM Chaiman LP dan Chichiwicho Investment LP yang dikelola oleh Mikhail Koper, seorang karyawan di Enron Global Finance yang melapor langsung kepada Fastow. Penyajian ulang laporan ini menunjukkan bahwa Enron telah membesar-besarkan laba bersihnya selama beberapa tahun. Penyajian ulang ini menyebabkan pengurangan signifikan pada laba bersih yang dilaporkan $28 juta pada tahun 1997, $137 juta pada tahun 1998, $248 juta pada 1999, dan $90 juta pada tahun 2000. Selain itu, ekuitas pemegang saham juga berkurang pada $258 juta pada tahun 1997 dan $391 juta pada 1998, serta $710 juta pada 1999 dan $754 juta pada tahun 2000. Sementara utang Enron meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Dalam prosesnya, Enron juga mengungkapkan bahwa Fastow telah menerima lebih dari $30 juta dari kemitraan LJM1 dan LIM2, sebuah pengungkapan yang mengguncang kepercayaan pasar dan investor terhadap perusahaan. Akibatnya, hanya dalam waktu kurang dari sebulan setelah pengumuman ini, Enron terpaksa mengajukan kebangkrutan.
Selanjutnya, di bawah tekanan dari pemegang saham, para eksekutif perusahaan mulai mengandalkan praktik akuntansi yang meragukan, termasuk teknik yang dikenal sebagai akuntansi mark to market. Nah, Enron menggunakan metode akuntansi mark to market yang memungkinkan mereka mencatat potensi pendapatan masa depan sebagai pendapatan saat ini, menciptakan ilusi profitabilitas. Akuntansi mark to market memungkinkan perusahaan untuk menulis keuntungan masa depan yang belum direalisasi dari beberapa kontrak perdagangan ke laporan laba rugi saat ini, sehingga memberikan ilusi keuntungan saat ini yang lebih tinggi. Lebih jauh, operasi perusahaan yang bermasalah dipindahkan ke yang disebut entitas bertujuan khusus atau SPA. Enron menggunakan teknik manipulasi akuntansi untuk mempertahankan harga saham tetap tinggi. Salah satu teknik utama yang digunakan adalah pembentukan Special Purpose Entities atau SPA, yang secara teknis adalah perusahaan independen tetapi dikendalikan oleh eksekutif Enron sendiri, termasuk CFO Andrew Fastow. SPA ini memungkinkan Enron untuk menyembunyikan utang dan membuat neraca tampak lebih baik. Dengan mengalihkan utang ke SPA, Enron melaporkan neraca keuangan yang sehat, padahal perusahaan sebenarnya tengah menghadapi masalah keuangan yang serius. Jadi Enron ini membentuk sebuah SPA yang dimana itu membentuk sebuah perusahaan, namun perusahaan tersebut palsu untuk memindahkan utang-utangnya agar utang dalam perusahaan Enron itu terlihat lebih baik atau lebih sehat. Namun pada akhirnya laporan keuangan Enron sendiri terungkap pada publik. Selanjutnya, meskipun banyak perusahaan mendistribusikan aset ke SPA, Enron menyalahgunakan praktik tersebut dengan menggunakan SPA sebagai tempat pembuangan aset bermasalahnya. Nah, jadi Enron itu membuang aset tadi, hutang yang banyak itu ke SPA. Pengalihan aset tersebut ke SPA berarti aset tersebut tidak tercatat dalam pembukaan Enron. Nah, jadi si utang tadi itu tidak tercatat dalam pembukuan Enron. Jadi, laporan keuangan Enron itu terlihat sehat dan tidak ada masalah. Pengalihan aset tersebut ke SPA berarti aset tersebut tidak tercatat pembukuan Enron, sehingga kerugiannya tampak tidak separah yang sebenarnya. Ironisnya, beberapa SPA tersebut dijalankan oleh Fastow sendiri selama tahun-tahun tersebut. Arthur Andersen tidak hanya bertugas sebagai auditor Enron, tetapi juga sebagai konsultan bagi perusahaan tersebut. Pada bulan Februari 2001, Skilling mengambil alih jabatan sebagai kepala eksekutif Enron, sementara Lay tetap menjabat sebagai ketua. Namun pada bulan Agustus, Skilling tiba-tiba mengundurkan diri dan Lay kembali menjabat sebagai CEO pada saat ini. Lay telah menerima memo anonim dari Sharon Watkins, wakil presiden Enron, yang khawatir tentang kemitraan Fastow dan memperingatkan tentang kemungkinan skandal akuntansi. Tingkat keparahan situasi mulai tampak pada pertengahan tahun 2001, ketika sejumlah analis mulai menyelidiki rincian laporan keuangan Enron yang dirilis ke publik. Pada bulan Oktober, Enron mengejutkan para investor ketika mengumumkan bahwa mereka akan membukukan kerugian sebesar $638 juta untuk kuartal ketiga dan mengalami penurunan ekuitas pemegang saham sebesar $1,2 miliar, yang sebagian disebabkan oleh kemitraan Fastow. Tak lama kemudian, Securities and Exchange Commission atau SEC mulai menyelidiki transaksi antara Enron dan SPA Fastow. Beberapa pejabat di Arthur Andersen kemudian mulai merobek-robek dokumen yang terkait dengan audit Enron. Ketika rincian penipuan akuntansi terungkap, Enron jatuh bebas, Fastow dipecat, dan harga saham perusahaan anjlok dari harga tertinggi yaitu $90 per saham pada pertengahan tahun 2000 menjadi kurang dari $12 pada awal November 2001. Pada bulan ini, Enron berusaha menghindari bencana dengan menyetujui untuk diakuisisi oleh Carnegie. Namun beberapa minggu kemudian,
Carnegie menarik diri dari kesepakatan tersebut. Berita Enron tersebut menyebabkan saham Enron turun menjadi di bawah $1 per saham, yang mengakibatkan turunnya nilai pensiun karyawan Enron yang sebagian besar terikat dengan saham perusahaan. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mengajukan pelindungan kebangkrutan. Selanjutnya di sini ada kegagalan direksi untuk mengawasi atau mengelola. Nah, tugas utama Dewan Direksi meliputi meninjau strategi bisnis perusahaan, memilih dan mengoperasikan eksekutif senior, mengevaluasi auditor eksternal, mengawasi laporan keuangan, dan memantau kinerja perusahaan. Menurut Business Roundtable, tugas terpenting Dewan adalah menjaga kepentingan pemegang saham. Namun, dalam kasus Enron, Dewan bertanggung jawab atas memegang strategi perusahaan, termasuk lini bisnis perdagangan energi yang membutuhkan kredit besar. Enron mengembangkan berbagai strategi keuangan termasuk penjualan aset dan sindikasi kontrak energi. Namun, masalah muncul ketika Enron mulai menjual aset ke afiliasi yang tidak dikonsolidasikan, seperti White Wing dan JD, untuk mengalihkan miliaran dolar dari neraca perusahaan, sehingga menyembunyikan resiko sebenarnya dari investor. Dewan menyadari strategi ini tetap tidak mendukungnya dengan menjaga peringkat kredit dan arus kas perusahaan. Dewan Enron dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada Executive Committee atau Komite Eksekutif. Yang kedua ada Finance Komite Keuangan. Ketiga ada Audit dan Compliance Komite, yang dimana Komite Audit dan Ketaatan. Yang keempat ada Compensation Komite, di mana ini adalah komite pembayaran kompensasi. Yang kelima ada Komite Nominating Committee, yang dimana komite ini merupakan komite penghargaan. Selanjutnya ada transaksi Enron yang dipertanyakan. Nah, SPA itu adalah perusahaan yang dibentuk untuk tujuan tertentu, dan Enron menggunakannya untuk menyembunyikan utang dan meningkatkan keuntungannya. Enron menciptakan SPA yang disebut off the books yang dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, beberapa transaksi yang perlu dipertanyakan. Yang pertama ada perjanjian swap. Enron telah terlibat dalam perjanjian swap yang kompleks dengan SPA yang memungkinkan perusahaan untuk memindahkan aset berisiko dari neracanya dan meningkatkan keuntungannya. Yang kedua ada transaksi dengan Chi-Witchow atau Enron melakukan transaksi dengan SPA yang disebut Chi-Witchow yang memungkinkan perusahaan untuk menyembunyikan utang dan meningkatkan keuntungannya. Selanjutnya adalah transaksi dengan Raptor. Enron menggunakan SPA yang disebut Raptor untuk memindahkan aset beresiko dari neracanya dan meningkatkan keuntungannya. Selanjutnya ada peran Arthur Andersen. Arthur Andersen atau AA merupakan auditor Enron. Seharusnya, ia bertindak sebagai fidusiari yang menjaga kepentingan pemegang saham dan Dewan Direksi Enron. Namun, AA gagal dalam tugas ini dengan melewatkan atau mengabaikan manipulasi besar, serta terlibat dalam pemusnahan dokumen audit Enron yang mempengaruhi kemarahan investor, pensiunan, media, dan politis. Kepercayaan pada pasar keuangan, tata kelola perusahaan, dan profesi audit merosot tajam. AA akhirnya dilarang mengaudit perusahaan yang terdapat di SEC karena berbagai kegagalan seperti pada audit Enron. Dalam waktu kurang dari setahun, perusahaan yang mempekerjakan 24.000 karyawan di Amerika Serikat dan 85.000 secara global runtuh. Kekurangan AA secara rinci dapat dilihat dalam kasus Arthur Andersen. Pada tahun 2000, Arthur Andersen ini menerima $52 juta dari Enron, terdiri dari $25 juta untuk audit dan $27 juta untuk layanan lainnya. Enron adalah salah satu klien terbesar Arthur Andersen. Jadi Arthur Andersen ini tidak mengungkapkan auditnya terhadap publik, malah membakar dokumen auditnya untuk mempertahankan
mempertahankan bayaran yang tadi sebesar 52 juta dolar tersebut. Selanjutnya di sini ada bank bersedia menjadi kaki tangan dalam SBA Enron dan prabayar. Bank-bank yang bekerja sama dengan Enron ikut terlibat dalam skema penipuan terhadap para investor dan sejak itu menghadapi sanksi serta tuntutan hukum dari SEC, negara bagian New York, dan lainnya. Skema prabayar Enron memungkinkan perusahaan mencatat transaksi energi masa depan sebagai laba dan arus kas saat ini, bukan sebagai pendanaan. Roach Report menyatakan bahwa dalam struktur pembayaran ini, bank memberikan uang kepada pihak ketiga, yang kemudian membuat perjanjian serupa dengan Enron. Pihak ketiga ini menjadi perantara antara bank dan Enron, di mana Enron akan membayar kembali dalam bentuk komoditas tetap. Meski tampak seperti perdagangan nyata karena adanya risiko harga, ini hanyalah mekanisme untuk menyembunyikan kenyataan transaksi keuangan. Selanjutnya ada penghindaran pajak oleh Enron. Nah, Bank Enron bukan satu-satunya pihak yang terlibat dalam transaksi mencurigakan. Beberapa firma akuntansi, bank investasi, dan kantor pengacara diduga memberikan nasihat yang meragukan dalam 12 transaksi terstruktur besar yang menyembunyikan lebih dari 2 miliar dolar pajak antara tahun 1995 hingga kebangkrutan Enron pada 2 Desember 2001. Meski transaksi ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum, mereka dianggap tidak etis oleh Komite Keuangan Senat. Laporan Komite Senat menunjukkan bahwa manajemen Enron tidak hanya menggunakan transaksi pajak untuk menghemat pajak, tetapi juga untuk menciptakan keuntungan di laporan keuangannya. Departemen Pajak Enron bahkan dipandang sebagai pusat laba. Jadi, untuk penghindaran pajak ini ada yang ilegal dan tidak ilegal. Nah, Enron ini menggunakan cara yang tidak ilegal untuk penghindaran pajak perusahaannya. Selanjutnya di sini ada dampak. Dampak dari Enron sendiri, yang pertama ada kerugian investor. Ketika skandal terungkap, harga saham Enron turun drastis dari 90.000 dolar per saham menjadi kurang dari $1 dalam waktu singkat. Investor kehilangan miliaran dolar akibat penurunan nilai saham ini. Selanjutnya, yang kedua ada kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja (PHK), Enron memiliki sekitar 5.000 karyawan di puncak kejayaannya. Ketika perusahaan bangkrut, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan mereka secara mendadak. Kehilangan jaminan sosial. Selain kehilangan pekerjaan, banyak karyawan kehilangan manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan dan pensiun, karena tabungan mereka juga terikat pada saham perusahaan. Selanjutnya ada krisis kepercayaan. Nah, skandal ini mengguncang kepercayaan investor terhadap perusahaan publik. Banyak yang mulai meragukan transparansi laporan keuangan dan integritas pasar modal. Untuk profesi akuntan seperti Arthur Andersen, firma akuntansi menjadi auditor Enron, terlibat dalam skandal karena membantu menyembunyikan manipulasi laporan keuangan. Hal ini merusak reputasi profesi akuntansi dan menyebabkan kebangkrutan Arthur Andersen. Selanjutnya ada reformasi regulasi yang dimana mendorong skandal Enron tersebut mendorong disahkannya Sarbanes-Oxley Ethics tahun 2002. Sarbanes-Oxley Ethics atau SOX adalah undang-undang keamanan AS yang signifikan sejak US Securities Ethics of 1933 dan Securities Exchange Ethics of 1934 yang memberi wewenang kepada SEC pada tahun 1934 untuk menegakkan peraturan tersebut. Tambahan dari SEC dan studi lanjutan untuk menentukan pedoman yang tepat di masa mendatang.
SOX menciptakan kerangka peraturan internasional bagi perusahaan yang ingin mengakses pasar modal AS, termasuk aturan bagi auditor mereka. Undang-undang ini menetapkan standar tata kelola baru yang berlaku untuk semua perusahaan yang terdapat di SEC, termasuk perusahaan asing besar yang terdapat di bursa saham AS. Lebih dari 2.000 perusahaan besar di Kanada dan banyak perusahaan internasional lainnya harus mematuhi aturan baru ini. Selain itu, SOX membentuk kerangka baru untuk profesi akuntansi AS, menggantikan sistem pengaturan mandiri dengan membentuk Public Company Accounting Oversight Board, mengawasi semua kantor dan PCAOB mengawasi semua kantor akuntan publik KAP di AS dan asing yang mengaudit perusahaan-perusahaan terdapat di SEC, serta mengatur standar akuntansi dan pengungkapan mereka. Kerangka kerja yang baru yang diusulkan oleh Sarbanes atau SOX menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada pemegang saham dan secara lebih luas kepada publik. Akuntabilitas ini diidentifikasi sebagai tanggung jawab utama para direktur perusahaan untuk memastikannya sebagai pejabat senior untuk melaksanakannya secara adil dan tanpa prasangka. Selanjutnya di sini ada pelanggaran etika apa saja yang ada pada kasus Enron. Yang pertama ada integritas. Nah, integritas adalah prinsip dasar dalam akuntansi yang mengharuskan profesional bertindak jujur dan sesuai dengan standar moral. Enron malah melanggar integritas ini dengan bantuan Arthur Andersen memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian. Praktik ini melanggar nilai integritas karena informasi yang diberikan tidak mencerminkan realistis keuangan perusahaan. Yang kedua ada objektivitas. Objektivitas menurut akuntan untuk bersikap netral dan tidak memihak. Jadi kalau kita sebagai akuntan, kita itu harus objektivitas. Kita tuh harus netral, tidak memihak pihak manapun. Nah, tetapi Arthur Andersen malah melanggar tindakan independen dalam mengaudit laporan Enron karena memiliki hubungan bisnis yang erat dengan perusahaan tersebut. Ini menciptakan konflik kepentingan yang mengorbankan objektivitas. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi mengharuskan perusahaan menyajikan informasi yang jelas dan dapat dipahami semua pihak yang berkepentingan. Namun, Enron malah melanggarnya. Enron menyembunyikan utang dan kerugian melalui Special Purpose Entities atau SPA yang membuat laporan keuangan tidak transparan bagi investor dan regulator. Selanjutnya ada kejujuran. Kejujuran menuntut akuntan menyampaikan fakta tanpa memanipulasi atau distorsi. Nah, kita sebagai seorang akuntan itu harus jujur. Tidak boleh memanipulasi atau melebih-lebihkan laporan keuangan. Nah, Enron malah melanggar kejujuran ini. Enron malah mencatat pendapatan palsu dengan menggunakan metode akuntansi mark to market, mencatat pendapatan yang belum terrealisasi sebagai laba nyata. Yang kelima ada akuntabilitas. Akuntabilitas menuntut akuntan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Sebagai akuntan, kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita sendiri. Nah, dalam kasus Enron ini, baik manajer Enron maupun Arthur Andersen gagal mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang mereka sajikan, sehingga merugikan banyak pihak. Selanjutnya ada pelanggaran standar akuntansi. GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles, yang dimana Enron telah melanggar pedoman yang ditetapkan GAAP, melanggar prinsip-prinsip dasar GAAP dengan tidak mencatat transaksi secara benar. Penggunaan SPA untuk menyembunyikan utang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan GAAP karena laporan keuangan ini tidak mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Selanjutnya ada FASB atau Financial Accounting Standards Board, yang dimana Enron melanggar pedoman yang ditetapkan oleh FASB terkait pengakuan pendapatan dan konsolidasi entitas. SPA yang dikendalikan oleh Enron seharusnya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan utama, tetapi Enron gagal melakukannya.
Nah, selanjutnya ada SEC, Securities and Exchange Commission, yang dimana Enron melanggar atau Enron gagal mematuhi aturan SEC yang mewajibkan perusahaan publik memberikan informasi benar dan lengkap kepada investor. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Enron adalah pelanggaran serius terhadap regulasi SEC. Selanjutnya ada pelanggaran etika bisnis. Yang pertama ada konflik kepentingan. Nah, penyeleweng konflik kepentingan terjadi ketika seseorang atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kewajiban terhadap pihak lain, seperti eksekutif Enron seperti Jeffrey Skilling dan Andrew Fastow memiliki konflik kepentingan karena mereka mendapat keuntungan pribadi dari SPA yang seharusnya terpisah dari perusahaan. Yang kedua ada penyelewengan wewenang, yang dimana penyelewengan wewenang ini terjadi ketika seseorang menyalahgunakan posisinya untuk tujuan yang tidak sah. Para eksekutif Enron menyalahgunakan wewenang mereka dengan menyetujui kebijakan yang merugikan perusahaan demi keuntungan pribadi, seperti menyetujui transaksi fiktif untuk meningkatkan keuntungan palsu. Selanjutnya ada kepemimpinan yang buruk. Nah, kepemimpinan yang buruk merujuk pada pengelolaan yang tidak etis, tidak transparan, dan bertanggung jawab. Pelanggaran. Manajemen Puncak Enron menciptakan budaya perusahaan yang mendorong kecurangan, manipulasi, dan kehancuran nilai perusahaan demi keuntungan jangka pendek. Pemimpin seperti Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling gagal menunjukkan tanggung jawab moral dan etisnya. Kasus Enron ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi, standar keuangan, dan etika bisnis. Skandal ini menjadi peringatan tentang pentingnya transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan perusahaannya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang kasus etika dalam Enron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.